warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang berjumlah 4 orang. Yang pertama Ayu Lestari, yang kedua saya sendiri Yuniarti Rahab, yang ketiga Mela Anjani, dan yang keempat Nurdini Uswaidah Hasanah. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai desain barang dan jasa, service and product design. Poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, apakah rancangan produk itu? Yang kedua, apa produk yang akan diproduksi? Yang ketiga, berapa yang akan diproduksi? Dan yang keempat, bagaimana produksi dibuat? Yang kelima, apa saja siklus dan strategi produk? Materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu mengenai yang pertama pengertian desain produk dan jasa. Adalah untuk pengertian yang pertama yaitu mengenai desain produk. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual untuk pelanggannya. Pada dasarnya, generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk baru. Dalam pendekatan sistematis, desainer produk konsep dan mengevaluasi ide-ide dan mengubahnya menjadi penemuan yang nyata dari produk tersebut. Peran produk desainer adalah untuk menggabungkan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk yang dapat digunakan orang lain. Salah satu strategi produk adalah mengembangkan kemampuan tertentu dalam kustomasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Pendekatan ini memungkinkan pelanggan untuk memilih variasi produk sekaligus mendorong kekuatan organisasi. Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi pasar dan siklus hidup produk serta menggambarkan luasnya suatu lini produk. Tujuan dari suatu keputusan produk atau produk desain adalah untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Baiklah, yang kedua yaitu mengenai desain jasa. Desain jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Alasannya yaitu memuaskan adanya interaksi pelanggan yang dapat berpartisipasi dalam desain jasa. Sebagian besar biaya dan kualitas sebuah jasa ditetapkan pada tahap desain dan sejumlah teknik yang dapat mengurangi biaya dan peningkatan produk. Mengenai rancangan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Mengenai perubahan harga dan promosi, ada beberapa rancangan produk. Yang pertama yaitu daur hidup produk, yang kedua rancangan yang kokoh, yang ketiga rancangan dibantu oleh komputer, dan yang keempat rancangan modular. Untuk mengenai rancangan jasa adalah rancangan yang bukan suatu dapat digenggam dalam suatu tangan, merupakan barang yang tidak tahan lama serta tidak dapat disimpan. Pihak produsen harus memiliki penilaian berdasarkan kesesuaian dengan karakteristik. Saya akan melanjutkan materi dari Yuniarti Harahap. 1. Bagaimana cara memproduksinya? Apabila produsen sudah menentukan apa yang akan diproduksi, langkah berikutnya adalah memikirkan bagaimana cara memproduksinya. Cara memproduksi sangat berkaitan dengan cara mengombinasikan sumber daya atau faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, apa barang yang diproduksi? Pertanyaan ini akan menjawab tentang siapa saja yang akan terlibat dalam proses produksi dan ikut menikmati keuntungan dari proses produksi barang tersebut.
misalnya penyedia bahan baku, pegawai yang akan menerima upah, serta pemilik tanah atau bangunan yang akan menerima uang sewa. 1. Siapa pengguna produk dan distribusinya? Pengguna produk akan menjelaskan kemana barang tersebut akan didistribusikan, dengan cara apa pendistribusiannya, dan bagaimana barang tersebut bisa sampai ke tangan konsumen. Misalnya, jika barang tersebut untuk para remaja dan dipasarkan secara online, maka jasa kurir atau pengantaran akan ikut menikmati hasil dari proses produksi dan distribusi. Yang kedua, apakah angka pengangguran di tempat pemasaran sangat tinggi? Mengetahui jumlah angka pengangguran di suatu daerah sangatlah penting. Dengan asumsi, jika angka pengangguran rendah, maka daya beli masyarakat di daerah tersebut akan tinggi, karena mereka memiliki penghasilan untuk melakukan pembelian. Permasalahan dasar dalam ekonomi modern akan membantu sebuah perusahaan untuk memiliki perencanaan yang baik dalam proses produksi mereka. Produk life cycle atau siklus hidup. Produk merupakan tahapan-tahapan yang akan Anda lalui saat menjalankan strategi pemasaran. Siklus hidup produk terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. 1. Strategi peluncuran cepat atau rapid scaling. Rapid scaling adalah peluncuran launching produk baru dengan harga dan level promosi yang tinggi. Strategi ini dapat diterapkan dengan asumsi sebagian besar target pasar Anda tidak menyadari produk tersebut, harga yang diminta, brand Anda menghadapi persaingan potensial, dan untuk membangun merek. Yang kedua, peluncuran lambat, slow skimming. Slow skimming adalah peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi yang dilakukan. Yang ketiga, strategi penetrasi cepat atau rapid penetration. Rapid penetration adalah peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi yang besar. Yang keempat, strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Slow penetration adalah peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi yang juga rendah. Gunakan strategi ini dengan asumsi target pasar luas, memiliki kepekaan terhadap harga yang tinggi, dan terdapat beberapa persaingan potensial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurdini Uswahidah Hasanah. Hadapi persaingan potensial dan untuk membangun merek. Yang kedua, peluncuran lambat, slow skimming. Slow skimming adalah peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi yang dilakukan. Yang ketiga, strategi penetrasi cepat atau rapid penetration. Rapid penetration adalah peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi yang besar. Yang keempat, strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Slow penetration adalah peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi yang juga rendah. Gunakan strategi ini dengan asumsi target pasar luas, memiliki kepekaan terhadap harga yang tinggi, dan terdapat beberapa persaingan potensial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurdini Uswahidah Hasanah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayu Lestari. Tahap pertumbuhan. Tahap ini bisa dilihat dengan adanya peningkatan penjualan yang ditandai semakin banyaknya jumlah konsumen. Ada pesaing baru yang masuk ke pasar, harga bertahan atau bahkan sedikit turun, dan laba yang meningkat untuk mempertahankan pertumbuhan selama mungkin. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan, yaitu 1. Meningkatkan kualitas produk, menambah ciri khas khusus, menambah fitur-fitur, dan memperbaiki desain atau modelnya. Kedua, menambah varian baru dari produk yang sudah ada, misalnya dengan ukuran yang berbeda, rasa baru, dan sebagainya. Tujuannya untuk melindungi eksistensi produk utama. Ketiga, memasuki
segmen pasar baru. Keempat, meningkatkan jangkauan melalui channel baru. Kelima, gunakan iklan yang menunjukkan nilai atau value dari produk Anda sehingga audiens memiliki alasan untuk membeli produk Anda. Keenam, menurunkan harga agar bisa dijangkau lebih banyak konsumen. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Mela Anjani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Nurdini. 3. Tahap pendewasaan. Tahap ini ditandai dengan 3 fase dalam tahap pendewasaan, yaitu 1. Penjualan melambat. Misal, penjualan produk selama 5 tahun berturut-turut adalah 5.000 pada tahun 2014, 5.900 pada tahun 2015, 6.700 pada tahun 2016, 7.400 pada tahun 2017, dan 8.000 pada tahun 2018. 2. Penjualan stabil. Misal, penjualan produk selama 5 tahun berturut-turut adalah 5.000 produk dalam 2014, 4.500 produk dalam 2015, 5.500 produk dalam 2016, 5.600 produk dalam tahun 2017, dan 5.400 produk pada tahun 2018. 3. Penjualan menurun. Misal, penjualan produk dari 2014 sampai 2018 adalah 8.000 produk, 7.000 produk, 6.000 produk, 5.000 produk, dan 4.000 produk per tahun. Tahap penurunan. Tahap ini adalah kondisi ketika mempertahankan produk Anda di pasar justru menjadi beban bagi perusahaan dan karyawan. Beberapa penyebabnya alasannya teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya persaingan. Kesimpulan, desain produk adalah proses penciptaannya produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas, pada dasarnya generasi dan mengembangkan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah pada ke produk-produk baru dan mengubahnya menjadi penemuan dan yang nyata dari produk. Demikianlah pembahasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.